Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Oktavia dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang tingkat 1 dengan NIM 201440135. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja sistem saraf simpatik dan cara kerja sistem saraf parasimpatik. Yang pertama yaitu sistem saraf simpatik adalah saraf yang berpangkal pada sumsum tulang belakang di daerah dada dan juga pinggang. Saraf simpatik adalah bagian dari sistem saraf otonom yang cenderung bertindak berlawanan terhadap sistem saraf parasimpatik. Sistem ini mengatur fungsi kelenjar keringat dan merangsang sekresi glukosa dalam hati. Sistem saraf simpatik diaktifkan terutama dalam kondisi stres. Ini adalah sistem saraf simpatik. Fungsinya yang pertama yaitu memperlebar pupil, yang kedua menghambat aliran ludah, yang ketiga mengerutkan bronkus, yang keempat mempercepat detak jantung, yang kelima menghambat gerak peristaltik dan sekresi, yang keenam menstimulasi glukosa, yang ketujuh sekresi adrenalin dan non-adrenalin, dan yang kedelapan menghambat kontraksi kantung kemih. Selanjutnya yaitu cara kerja dari sistem saraf simpatik. Terdapat dua jenis nefron atau sel saraf yang terlibat dalam menyalurkan sinyal atau impuls dari sistem saraf simpatis, yaitu sel saraf postganglionik dan sel saraf preganglionik. Sistem kerjanya adalah nefron atau sel saraf preganglionik akan melepaskan senyawa kimia berupa asetilkolin ke dalam neuron postganglionik. Setelah neuron postganglionik terangsang, maka ia akan melepaskan norepinefrin yang akan mengaktifkan reseptor atau penerima sinyal di organ yang dituju. Selanjutnya yaitu sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf parasimpatik merupakan saraf yang berpangkal pada sumsum lanjutan atau medula oblongata dan dari sakum yang merupakan saraf preganglion dan postganglion. Sistem saraf ini disebut juga sistem saraf kraniosakral karena saraf preganglion keluar dari daerah otak dan daerah sakral. Fungsi dari sistem parasimpatik yang pertama yaitu mengecilkan pupil, yang kedua menstimulasi aliran darah, yang ketiga memperlambat detak jantung, yang keempat memperbesar bronkus, yang kelima menstimulasi gerak peristaltik dan sekresi, yang keenam menstimulasi pelepasan bilus, dan yang ketujuh mengeluarkan kantong kemih. Selanjutnya yaitu cara kerja dari sistem parasimpatik. Cara kerja sistem parasimpatik sebenarnya hampir sama dengan sistem saraf simpatik, tetapi yang menjadi perbedaannya adalah sinyal yang dikeluarkan oleh neuron postganglionik adalah bersifat kolinergik atau norepinefrin, bukan bersifat adrenergik. Jadi, sifat kolinergik inilah yang membuat kerja parasimpatik terbalik dengan simpatik. Oleh karena sinyal yang dikeluarkan berbeda, maka mekanisme yang dilakukan oleh sistem saraf parasimpatik sering juga disebut dengan rest and digest. Hal ini karena pengaturan tubuh oleh saraf parasimpatik berhubungan dengan pengaturan saat tubuh sedang dalam kondisi istirahat dan membantu dalam mengendalikan proses pencernaan dan juga proses ekresi. Kesimpulannya yaitu cara kerja sistem saraf simpatik berlawanan dengan cara kerja sistem saraf parasimpatik. Keduanya mengontrol sebagian besar organ dalam tubuh. Ada dua jenis neutron yang terlibat dalam transmisi impuls atau sinyal melalui saraf simpatik, yaitu preganglionik dan postganglionik. Neuron preganglionik berasal dari daerah thoracolumbalis dari sumsum tulang belakang dan menuju ke ganglion di mana mereka bersinapsis dengan neuron postganglionik.
Di sana, neuron postganglionik memanjang ke sebagian besar tubuh. Pada sinapsis dalam ganglia, neuron preganglionik melepaskan asetilkolin, sebuah neurotransmitter yang mengaktifkan reseptor nikonitik pada neuron postganglionik. Untuk mencapai organ dan kelenjar target akson harus menempuh perjalanan jauh dalam tubuh. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.